Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coana Sukma Gautama, dokter spesialis penyakit dalam, Magister Kesehatan Finasim, dengan nomor induk dosen nasional 0014128303. Saya sebagai dosen di Prodi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini kami buat dalam rangka untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai dosen, tentu kita punya kewajiban melakukan tridharma, yaitu bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hari ini saya akan melakukan salah satu tugas tridharma, yaitu bidang pengajaran dengan mata kuliah ilmu penyakit dalam, kemudian bloknya sistem gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas dengan kode 2018 IPD untuk semester 1 dan bobot 8 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini mencakup dasar teori, mekanisme penyakit, prosedur atau pemisahan penunjang, alur penegakan diagnosa, tata laksana kegawatan dan manajemen pasien selama rawat inap di bidang penyakit dalam. Adapun capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut. Capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Untuk metode pembelajaran meliputi simulasi, kemudian diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran masalah serta pembelajaran lainnya. Adapun sistem penilaiannya sebagai berikut. Baik, sebelum saya menyampaikan video pengajaran, mohon izin saya sampaikan RPS Ilmu Penyakit Dalam yang kami susun bersama tim dosen pengampu. Berikut cuplikan video pengajar yang saya lakukan, terdiri dari 3 video. Yang pertama video praktek langsung, pemeriksaan langsung. Yang kedua video gastroskopi, endoskopi. Dan yang ketiga adalah video pengajaran langsung tatap muka dengan peserta didik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coana Sukma Gautama, dokter spesialis penyakit dalam. Hari ini kita akan praktek pemeriksaan fisik ya untuk abdomen. Nanti kita akan lihat pasien dengan keluhan nyeri perut ya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk pemeriksaan abdomen ini, apa yang harus kita perhatikan? Mungkin dari inspeksinya terlebih dahulu. Inspeksi ya, terus cara bisa mendengar dengan auskultasi, kemudian kita perkusi dan palpasi. Oh ya, palpasi. Ya. Mohon izin ya, saya Dr. Coana ya Mas ya, Dr. Coana yang bertugas poliklinik hari ini. Hari ini kita akan lakukan pemeriksaan fisik perut karena jenengan ada keluhan perut. Nanti selain kita periksa langsung juga akan kita lihat dengarkan lewat stetoskop ya. Oke. Mohon izin kakinya ditekuk, ya, oke. Dari abdomen inspeksi ya. Tadi yang pertama inspeksi. Infeksi apa aja? Coba sini deh, koas, maju, nggak apa-apa. Ya, apakah adanya massa, dokter? Pertama permukaannya. Rata ya, permukaan rata atau tidak dengan dinding. Jadi dinding perut sama dinding dada rata atau tidak. Kemudian warnanya, warnanya normal ya, kuning, tidak ada kemerahan. Kemudian ada tanda-tanda jejas atau tidak. Terus ada tanda-tanda scar bekas operasi atau tidak, karena pengaruh bekas operasi beberapa kasus ternyata pasien pas operasi, jadi beberapa keluhan pas operasi terkait operasinya itu juga pengaruh. Terus baru nanti kita berlanjut inspeksi. Ini normal ya pasien. Kemudian kita lakukan auskultasi ya, kita coba cek Mas ya, dokter. Oke, 4 kuadran sudah kita cek.
Kita akan ngecek apa yang kita perlukan. Untuk ngecek apa aja? Bising ususnya kita harus cek ya berapa menit normalnya. Kemudian setelah auskultasi kita lakukan perkusi ya. Nanti kita coba cek Mas ya perkusi. Jadi perkusi normalnya Tidak melakukan surat timpani. timpani. Oke, kita cek. Was normal? Timpani, Mr. David? Ya, oke. Perkusi normal, tidak ada tanda-tanda pembesaran organ. Normal semua. Setelah perkusi kita lakukan palpasi. Ya, palpasi untuk melihat apa? Ada perbesaran organ atau ada apa abnormal. Ada yang jadi. Ada nyeri tekan, kemudian pembesaran organ juga. Oke, kita cek ya. Saya tekan beberapa area Mas ya untuk mengecek apakah ada pembesaran atau tidak. Nyeri? Sedikit ya. Ada nyeri. Oke, semua organ semua regio kita cek ya, Dek, ya. Tidak nyeri? Sedikit, oke. Oke. Normal, ya. Ya, jadi pemeriksaan abdomen, pemeriksaan abdomen ada 4 tadi, kita lihat inspeksinya, kemudian auskultasinya, kemudian perkusinya, dan palpasinya. Dan pasien ini dalam kondisi normal. Dan ini saya minta satu mahasiswa ya untuk coba pemeriksaan secara langsung ke pasien. Silakan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Raka yang akan memeriksa pada hari ini untuk memeriksa abdomen. Pertama pasien dibaringkan terlebih dahulu, lalu diminta untuk menekukkan kaki sudah ditekuk, kemudian dimulai dari inspeksi terlebih dahulu dengan melihat kondisi dari abdomen atau perut. Di sini pada pasien didapatkan bahwa perutnya rata, tidak ada pembesaran, lalu juga tidak ada massa maupun jejas, dan juga tidak ada perubahan warna. Dilakukan pada 4 kuadran. Ya, pada pemeriksaan auskultasi atau didengar menggunakan alat stetoskop didapatkan adanya abnormalitas untuk bising ususnya dalam batas normal, lalu tidak ada suara seperti metallic sound yang abnormal. Selanjutnya dilakukan perkusi, yaitu dengan mengetukkan lapang abdomen. Pada perkusi didapatkan semua timpani pada seluruh lapang abdomen, tidak didapatkan adanya abnormalitas. Selanjutnya yaitu melakukan palpasi untuk melihat apakah ada massa atau pembesaran organ, dan juga adanya nyeri tekan pada pasien. Izin saya tekan ya. Tekan. Nyeri Pak? Tidak ya. Dilakukan pemeriksaan apakah ada yang pembesaran lien. Tarik nafas Pak. Oke ya. Pada pemeriksaan palpasi tidak didapatkan nyeri tekan maupun adanya pembesaran organ. Maka untuk pemeriksaan abdomen didapatkan normal pada pasien. Ya. Oke, ini tadi pemeriksaan bedside teaching dari dokter muda, Dr. Raka Bayu ya, Dr. Raka Bayu. Dari pemeriksaan pasien dengan keluhan nyeri perut abdomen, hasilnya setelah kami lakukan pemeriksaan kemudian dilanjutkan oleh dokter muda dan semua hasilnya normal. Jadi ini salah satu bentuk pembelajaran bedside teaching. Jadi kita langsung ke pasien untuk memeriksa secara fisik, pemeriksaan fisik pada pasien tersebut. Terima kasih. Pasien ini pasien koatik usia 60 tahun lebih. Kemarin datang dengan
BAB hitam ya, yang kemarin kita diskusikan di Bangsal dan sebelumnya kita diskusikan teorinya di ruang kuliah. Hari ini akan kita lihat kenapa ya, secara endoskopis ini akan kita lihat kenapa pasien ini kemarin sampai BAB hitam. Nanti kita akan evaluasi, melakukan tindakan gastroskopi, ya, dari mulut, esofagus sampai ke duodenum ya, usus halus. Kurang lebih tindakan 5-10 menit. Selanjutnya kita akan biopsi untuk pemeriksaan kuman Helicobacter pylori pada lambung, apakah positif atau tidak. Nanti positif akan dilanjutkan ke adalah. Nah, ini pasien sudah sampai. Kalau tengah ini bagian dari bronchus, nanti kita masuk di kanan kirinya ke upper esophagus sphincter bagian atas. Ya, alhamdulillah nih masuk dan kita evaluasi di daerah esophagus, daerah kerongkongan. Bisa memungkinkan juga melena itu karena erosi, ada ulkus di esophagus. Ya, sekilas ini pasien cukup baik ya, tidak ada masalah. Ya, ini kita sudah sampai di hampir sepertiga bawah distal dari esophagus dan kita menemu LES, lower esophagus sphincter. Ini kita lihat di jam 9 ya, jam 9 itu ada break laserasi. Nah, ini juga bisa memicu perdarahan melena. Ya, nanti kita evaluasi masuk ke lambung. Ya, ini sudah masuk ke korpus. Kita lihat mukosanya sembab. Ada beberapa sisa bilirubin ya, bilirubin dan asam lambung yang warna putih, bilirubin kuning. Ya. Dari korpus, angulus, nah kita kelihatan ya, merah-merah dikit ini erosif namanya. Ada dikit-dikit di jam 8. Dan kita lanjut ke bagian ujung pilorus. Nah, nanti kita akan lihat pilorusnya ya, hiperemis, ada erosif. Berarti terjawab ya kemarin yang melena, BAB hitam, kemungkinan besar dari lambung yang erosif. Ini kalau gambaran khas watermelon pioron, biasanya ini pemicunya gastropati NSAID. Tinggal nanti kita latar reanamnesis ulang pasiennya apakah penggunaan obat-obatan nyeri atau tidak. Masuk ke pilorus ya, lubang pilorus, masuk ke duodenum. Ini nanti kita akan evaluasi. Nah, ini part 1 itu duodenum, bulbus duodenum. Bulbus duodenum aman ya. Kemudian kita manuver ke part 2 duodenum. Nah, oke. Aman. Kita mundur ya. Duodenum aman. Tidak ada erosif, cukup baik. Nah, kita lihat lagi di pilorus ya, nostrum. Sudah jelas ini sumber perdarahan melena kemarin dari sini. Oke, kita mundur sedikit, kemudian evaluasi ke atas bagian fundus. Oke. Bagian fundus kita lihat di pura-pura minor, layarnya bagus ya, ini memang mukosannya agak menyempit. Oh, ada ulkus juga ya ini ya. Ada ulkus di fundus. Macam jamur ya. Ada 2 ya, itu di. Dan kita lanjut ke bagian ujung pilorus.
Nah, nanti kita akan lihat pylorusnya. Ya, itu remis, ada erosif. Sedapat mungkin kalau kita biopsi di tempat mukosa yang sudah recovery ya. Kalau masih aktif, titik jangan dibiopsi. Oke. Oke. Kita tarik pelan-pelan. Didekatkan jadi. Ya. Kita tarik pelan-pelan. Ya. Oke, selesai. Analisis. Selamat siang. Oke, saya perkenalkan diri ya, saya Cuana Sukma Gautama, dokter spesialis penyakit dalam Magister Kesehatan. Dalam ini saya sebagai dosen profesi dokter yang mengampu di blok gastro ya, gastrohepatologi dan biliar. Siang ini saya akan menyampaikan pembelajaran terkait penyakit saluran cerna bagian atas ya. Nanti mohon feedbacknya. Kemarin materi sudah saya share ya, sudah dibaca semua? Nanti tidak usah saya tunjuk, silakan yang bertanya. Kita mengalir aja ya untuk proses pembelajaran ini. Ya, nanti ini kita akan refresh terkait materi gastro, khususnya di pencernaan bagian atas. Jadi pencernaan itu terbagi menjadi dua area ya, ada yang atas, ada yang bawah. Ya, batasnya apa kira-kira? Ada batas atas dan batas bawah. Jadi kalau kita lakukan diagnostik saluran cerna kan kita nggak mungkin langsung dari atas langsung ke bawah ya. Karena alatnya juga terpisah. Skopnya juga terpisah. Yang atas dan bawah itu lebih besar yang di bawah. Batasnya apa? Ya, ligamentum teres. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya dapat suatu simptom penyakit, pastikan berpikirnya atas atau bawah. Karena nanti mau melangkah diagnostiknya juga akan beda. Kalau atas kita lakukan gastroskopi, kalau bawah kita lakukan kolonoskopi. Oke. Ya tadi yang saya sampaikan, jadi saluran cerna itu terbagi menjadi dua bagian atas dan bagian bawah. Batasnya ligamentum teres. Ini penting karena nanti dari anamnesis pemeriksaan fisik sudah jauh beda ya, Dek. Anamnesisnya kira-kira apa? Kalau ini suatu problem di pencernaan bagian atas, sama bedanya kalau dia pencernaan di bagian bawah. Contohnya, simptom yang membedakan. Kenapa kita harus membedakan atas dan bawah? Ya, ada yang tahu? Ya, jadi sama. Hematomesis melena itu satu paket ya dia, berarti yang atas. Kalau yang bawah? Hematokesia. Makanya ini penting, kita harus tahu atas atau bawah. Dan nanti harus dipastikan ya, pasien kadang-kadang nggak tahu apa itu hematokesia, apa itu melena, apa itu muntah darah. Jadi kita yang harus bisa mengeses. Kalau itu BAB-nya warna merah segar, berarti atas atau bawah? Di bawah. Kalau merahnya hitam atau kecoklatan berarti atas. Karena bercampur dengan asam dia darah jadi hitam. Pasien kadang-kadang nggak tahu loh deh. Ini kadang-kadang nggak tahu atas atau bawahnya, nggak tahu dok. Yang penting warnanya kayak gini. Kalau merah segar berarti kemungkinan di bawah. Nangkep ya? Oke, ini organ esofagus. Ya nanti sebenarnya kalau untuk dokter umum kompetensi untuk atresia esofagus cukup 2, akalesia cukup 2, esofagitis reflux ini apa? Kalau simptomnya namanya GERD ya, lesi korosif pada esofagus ini juga GERD tapi yang erosif. Jadi nanti GERD itu ada terbagi 2, yang menimbulkan luka di dalam esofagus, yang sering kita lihat, kita labelkan dengan kriteria Los Angeles, kriteria itu ya, itu erosif. Kalau A, B, C seperti apa nanti ada gambarnya. Kemudian varises ya, varises cukup Anda nanti tahu oh ini varises kemungkinan. Ruptur esofagus juga ternyata cuma 1. Ruptur esofagus kasusnya jarang, tapi ini sangat fatal kalau kita gagal diagnosa. Misalnya ada pasien
trauma langsung kena dada atau leher ya. Ya, dada leher, perdarahan sangat masif dan tidak respon dengan transfusi, kemungkinan besar ada trauma di esofagus. Oke, kita lanjut ke esofagus. Nangkep ya Dek Yani ya. Jadi esofagus ini terbagi menjadi atas dan bawah. Sebenarnya ada, kalau kita lakukan endoskopi atas, kita pastikan tuh level mana, seperti ke atas, tengah atau bawah. Karena nanti untuk menentukan problemnya di titik mana. Misalnya ada struktur, ada akalasia itu di sepertiga mana. Kalau atas namanya upper esophagus, ini tertutup selalu tertutup. Jadi kita kondisi diam kayak gini, kalau nggak makan atau nggak minum itu tertutup deh. Nggak perlu khawatir, terbuka, selalu tertutup. Tapi kalau kita makan, dia terbuka. Sebenarnya kalau kita endoskopi itu lokal anestesi, itu sebenarnya lebih nyaman, lebih aman ya, lebih aman karena tidak merangsang, tidak mendesak UE ini, upper esophagus sphincter. Kalau dia teranestesi, jika harus dorong sampai dia reflux buka sendiri. Tapi kalau dia sadar lokal, kita minta pasien Bu menelan. Makanya waktu ikut endoskopi kan saya nyuruh menelan tuh biar ini terbuka. Oke, ini prosedurnya, klinisnya kan muntah darah. Kalau kita sebabnya karena varises, karena dia ada hipertensi portal, itu ini tekanan di dalam venanya tinggi deh. Apalagi nanti waktu kita endoskopi misalkan itu ada stigmata perdarahan, kayak pembuluh darah yang melekat di varisesnya. CRM cari red sen, CRS ya, cari red sen. Misalnya ada kayak persis kita lihat varises loh. Kalau ada merah-merahnya banyak atau ada benang-benang merahnya banyak, berarti dia stigmata perdarahannya tinggi. Hati-hati. Kalau kita melakukan ligasi beresiko tinggi. Ada pertanyaan nggak? Baik dokter, saya izin bertanya, saya Siti dari Dokter Muda, mohon izin bertanya apabila pada kasus varises esofagus, mengapa diprioritaskan pemberian vasopresor seperti somatostatin terlebih dahulu dokter dan tidak langsung di endoskopi untuk melakukan ligasi? Ya baik, terima kasih Mbak Siti ya. Jadi kenapa kalau tidak langsung endoskopi, kita pasang vasokonstriksi ya. Jadi kalau ada kasus hematemesis yang kita yakin itu karena varises, yang pertama memang kita harus pastikan hemodinamik ya. Jadi hemodinamik ABC harus kita pegang dulu, RW-nya, breathing-nya, sirkulasinya harus clear ya. Kalau yang lain nanti kita lihat kondisinya. Misalkan pasien muntah darah tadi sebagian varises, ternyata HB-nya sampai 4 atau 5, kan kita tidak mungkin melakukan tindakan endoskopi. Jadi kita perbaiki kondisi dulu, ABC harus clear, perbaiki RW-nya. Biasanya kalau sampai muntahnya profus bisa masuk ke bronkus ya, bisa terjadi gangguan pernafasan. Makanya kita pasang apa? Untuk membebaskan ARV-nya. No. Untuk membebaskan, pasang nasogastrik tube ya, NGT ya. Untuk mengamankan biar produk darah itu tidak sampai loncat ke bronkus. Ya, RW-nya, kemudian breathing-nya bebaskan kalau misalnya ada yang masuk hidung. Sirkulasi berarti kita lihat tensinya. Kalau tensinya rendah ya kita pertama tidak ada sediaan darah, langsung loading cairan. Muntah banyak ya, kita nggak mungkin kira-kira 1 liter ya loading kurang lebih 1 liter cairan kristaloid. Kalau udah cukup aman baru sambil kita siapkan vasokontraktor tadi yang disebutkan Mbak Siti. Apa contohnya? Kita berikan somatostatin atau octreotide atau terlipressin, obat baru yang baru masuk di Indonesia. Oke. Kalau perdarahannya masih aktif, kita lakukan therapeutic endoscopy. Apa aja contohnya? Therapeutic endoscopic, bukan diagnostik endoscopik.
Kita bisa lakukan injeksi adrenalin di tempat lesi, dilakukan argon plasma, atau kita injeksi atau klip di perdarahan. Ini kalau perdarahannya masih aktif. Kalau sudah bekuan darah, dipertimbangkan saja, tapi kita lanjutkan PPI. Kalau sudah bintik dasar atau bersih, ya sudah, kita bisa oral aja mah PPI. Jadi kepentingan endoskopi itu, kita lihat kalau masih perdarahan, ya udah kita counter atau kita pasang, kita berikan klip. Nah, ini yang varises, kita lakukan ligasi kalau sudah stabil, tidak kondisi muntah itu. Kemudian perlu diberikan vasoaktif tadi kalau misalnya akut ya. Kemudian antibiotik, penting diberikan antibiotik karena produk darah turun ke bawah, bisa menjadikan infeksi. Kemudian komplikasinya harus kita cek HB yang turun, kemudian definitif kita ligasi LVE, bisa di TIPS atau STE, dan profilaksisnya kita berikan beta blocker. Oke, selesai. Saya kira itu ya. Ada feedback, pertanyaan? Terima kasih dokter. Saya Putri, dokter muda, izin bertanya. Pada pasien dispepsia, tapi tanpa alarm simptom, kemudian diberikan PPI, tidak membaik. Kapan kita tahu perlu dilakukan endoskopi, dokter? Mungkin selain indikator, selain alarm simptom, apa ada lagi, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Mbak Putri ya. Jadi selain kita asesmen alarm simptom pada pasien dispepsia, kronisitasnya kita harus cek. Lebih dari 3 bulan, berulang dengan treatment yang sudah kita berikan sesuai standar, masih ada keluhan ya kita lakukan endoskopi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengakses yang sifatnya kronis tadi. Sifat kronis dari gastritis kronis tadi, salah satu penyebabnya H. pylori. Nah, ini H. pylori harus kita akses. Jangan-jangan bukan faktor makanan, bukan faktor minuman, bukan faktor stres, tapi ada kuman H. pylori yang harus kita asesmen, kemudian kita terapi. Cukup ya? Oke. Ada lagi yang lain? Satu lagi sebelum waktunya habis. Izin bertanya dokter, perkenalkan nama saya Tristan. Jadi ketika pasien terdiagnosis awal dia ada infeksi H. pylori, kemudian kita eradikasi, kemudian sudah selesai periode eradikasinya, kemudian ada infeksi berulang, itu apakah tanpa pemeriksaan H. pylori kedua kita bisa langsung berikan treatment untuk H. pylori, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tristan. Jadi apakah kita perlu pemeriksaan ulang H. pylori kalau sudah kita lakukan eradikasi lini pertama ternyata kok masih ada keluhan? Ya, pertanyaan tetap harus kita cek karena memang isu global kan terkait resistensi antibiotik itu memang ada, sehingga perlu kita pastikan lini pertama yang kita berikan tadi kita pakai apa? Lini pertama ya, amoxicillin, PPI sama clarithromycin. Kalau ternyata tidak respon, masih ada keluhan berulang, kita asesmen lagi, kita diagnosis lagi dengan non-invasif atau invasif untuk pemeriksaan H. pylori. Bisa dengan urea breath test, atau dengan stool antigen test, atau invasif kita lakukan endoskopi biopsi histopatologi. Oke, terima kasih. Saya kira itu ya adik-adik sekalian, mudah-mudahan kuliah ini bisa menjadi tambahan pencerahan, dan terima kasih atas atensinya. Saya Juwana Sumakotama, terima kasih atas diskusi dan atensinya. Mudah-mudahan bisa masuk ya, nanti menjadi bekal adik untuk aktivitas di koas ataupun nanti sudah menjadi dokter. Saya cukupkan, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.